2401040048. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bidang kajian keilmuan dan aktivitas sosial kultural yang bersifat multidimensi nasional. Nah, multidimensi nasional ini menyebabkan pendidikan Pancasila dapat dibagi sebagai yang pertama pendidikan nilai dan moral, yang kedua pendidikan kemasyarakatan, yang ketiga pendidikan kebangsaan, yang keempat pendidikan kewarganegaraan, yang kelima pendidikan politik, yang keenam pendidikan hukum dan hak asasi manusia, yang ketujuh pendidikan demokrasi. Yang berikut urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diberikan karena perlunya kesadaran akan pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Secara objektif ilmiah, Pancasila paham filsafat yang dapat diuraikan dan diterima secara nasional. Saya Mawati Mesa dengan NIM 2401040021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia memberikan hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga dia tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Sehingga hal sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara. Yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap nilai yang berkembang. Perkenalkan, nama saya Riko Ramoses dengan NIM 2401040052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika terus muncul yang mencerminkan adanya perubahan nilai sikap, sosial, politik, dan budaya. Berikut adalah beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah perubahan nilai dan norma. Perubahan nilai dan norma ini bisa berupa nilai spiritual atau keagamaan kita, berupa hilangnya rasa gotong royong, kerjasama dan persatuan. Yang berikut adalah konflik nilai. Konflik nilai juga sering terjadi di kalangan masyarakat, baik konflik kejujuran, konflik persatuan, konflik antar sesama yang sering terjadi dalam kehidupan. Yang berikut adalah korupsi dan ketidakadilan. Korupsi dan ketidakadilan juga sering kita lihat dan kita jumpai dalam berita-berita. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi bisa disebabkan oleh hasrat yang tak terbendung akibat keinginannya untuk hidup hedonisme, berfoya-foya dengan harta, sehingga dia memilih jalan pintas untuk melakukan korupsi. Yang berikut adalah ketidakadilan. Ketidakadilan juga sering terjadi, di mana ketidakadilan ini bersumber dari kita yang bersifat subjektif terhadap suatu permasalahan. Kita tidak melihat secara objektif, kita lebih memilih daripada subjektif. Perkenalkan, nama saya Maranatha Margarita Sowi dengan NIM 2401040036.
Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara filsafat hidup bangsa Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks moral, nilai, dan tata nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, landasan nilai Pancasila ini sangat kuat dan relevan karena yang pertama berakar dari nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan bangsa, mengajarkan nilai-nilai keagamaan, toleransi dan spiritualitas. Yang kedua, kemanusiaan dan keadilan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup, dan yang ketiga sebagai penjaga keutuhan bangsa, yang keempat dasar hukum, dan 5 identitas nasional. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Ferdinala dengan NIM 2401040035. Di sini saya dapat menyimpulkan dari penjelasan teman-teman sebelumnya bahwa penerapan mengenai alasan diberlakunya Pancasila sebagai sistem etika, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem Pancasila, dinamika dan tantangan. Pancasila sebagai sistem etika, serta esensi dan urgensi penting dalam memberikan moral etika masyarakat Indonesia. Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pada perubahan nilai dan norma, konflik nilai, korupsi, dan pergeseran nilai generasi muda. Oleh sebab itu, kita sama-sama menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, supaya nilai-nilai dari Pancasila tersebut kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai Pancasila yang sudah diberikan oleh leluhur kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menghilangkan sedikit pun nilai Pancasila tersebut. Sekian dan terima kasih.